nggak pernah saya nyangka kalau saya akan ngalamin seperti ini. Itu kan sangat apa tuh namanya ya, pokoknya nggak masuk akal kan kejadiannya saya sama suami itu. Soalnya sudah, kenapa baru gitu loh, baru muncul masalah. Teman-teman, kembali lagi di episode Berani Ungkap. Kali ini kita akan masih membahas terkait berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Nah, beberapa episode sebelumnya kita sudah membincangkan dengan Ibu Buddha berbagai persoalan terkait dengan nyentane, dan salah satunya perempuan Bali yang boleh dikata menjadi korban dari terkait dengan nyentane itu adalah Ibu Komang ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kali ini tim Berani Ungkap sudah mengobrol, mengungkapkan berbagai hal yang dialami oleh Ibu Komang, perempuan Bali yang menjadi korban dari sistem dan juga korban dari ketidakadilan masyarakat dalam menilai sebuah kondisi atau situasi. Nah, apa yang terjadi dengan Ibu Komang, apa yang dia alami bersama suami itu menjadi sesuatu yang sangat traumatis, sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, untuk itu berikut hasil wawancara lengkap kami, tim Berani Ungkap bersama Ibu Komang. Dan kali ini untuk pertama kalinya Ibu Komang mau menceritakan dan mengungkapkan sampai sedetil-detilnya apa yang dia alami, apa yang telah membuat batinnya terasa begitu sakit. Namun sekarang Ibu Komang sudah bangkit bersama keluarga dan membangun kehidupan yang baru. Berikut hasil wawancara kami. Swastiastu, Bu Komang. Swastiastu. Ya, terima kasih banyak Bu Komang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan kisah yang selama ini Bu Komang alami kan. Nah, yang mendengar bahwa sebelumnya Bu Komang menjalankan kawin nyentane nggih. Tapi kemudian dalam perjalanannya tidak diakui oleh masyarakat adat. Mohon dikoreksi jika yang salah. Nah, itu bisa diceritakan ya, bagaimana sebenarnya awal persoalannya? Sebenarnya sih bukan nyentanenya yang tidak diakui. Dulunya ceritanya gini. Pertama saya nikah dulu sama bapaknya, seperti nikah biasa. Tapi suami saya punya cerita bahwa bapaknya dia itu nyentanenya yang tidak diakui. Nyentanenya mertua saya yang nggak diakuin, dibilang tidak nyentane. Jadinya posisi suami saya itu kan tidak kuat, dibilang tidak punya hak dan sebagainya, tidak punya tempat dah di situ gitu. Akhirnya saya ngambil solusi, saya balik pulang ke rumah gitu. Suami saya lah akhirnya nyentane ke saya gitu. Itu ceritanya. Boleh tahu kenapa perkawinannya orang tuanya suami tidak diakui oleh masyarakat? Masyarakat sebenarnya ngakuin dia nyentane, cuman bukti bahwa dia nyentane itu tidak ada. Dibilang pesilih, secara Bali itu namanya pesilih. Zaman dulu tuh mertua saya yang laki dibilang pesilih di mertua saya yang perempuan. Makanya statusnya dia jadinya nggak kuat. Nggak punya bukti kuat bahwa dia tuh nyentane.
gitu. Ya, makanya jadinya posisi suami saya sama bapaknya itu jadinya tidak kuat. Itu masalahnya. Perbedaan antara pesilih dan nyentane apa, Bu Komang? Pesilih tuh kayak misalnya kayak gini, dia tuh nikah tapi cuman numpang tinggal di rumahnya mertua perempuan saya, ibu mertua saya. Dibilang pesilih itu seperti mertua saya yang laki itu numpang tinggal di rumah mertua ibu mertua saya gitu. Dan mengapa masyarakat itu harus mempermasalahkan gitu kawin nyentanenya Mertua. ayahnya suami ya? Kenapa harus ada bukti gitu? Apa kepentingannya mereka? Sebenarnya dari masyarakat tidak ada masalah ya. Yang lebih bermasalah itu ke keluarga. Seperti saudara sepupu ibu mertua saya yang gitu tuh. Kalau di masyarakat sih tidak ada masalah. Yang lebih bermasalah tuh di dalam keluarga gitu. Itu terkait apa kalau boleh tahu, Bu Komang? Kemungkinan sih kewaris jadinya ya. Kalau mertua saya di sana kan kalau memang dia terbukti nyentane kan harusnya dapat hak waris gitu. Mungkin itu yang jadi masalah. Gitu. Setelah perkawinan kesekian ke tahun berapa atau saat suaminya ibu usia berapa baru itu muncul. dipermasalahkan? Itu permasalahannya muncul setelah ibu mertua saya meninggal. Terus dari situ udah muncul masalah sedikit-sedikit. Yang parahnya kan setelah bapak mertua saya meninggal. Itu semakin jadi ya. Semakin jadilah bahwa suami saya itu memang bukan statusnya di sana gitu. Apakah suaminya ibu anak laki-laki satu-satunya? Iya, satu-satunya. Dia punya saudara perempuan satu. Kan sudah menikah keluar, enggak masalah kan dia. Yang jadi masalah kan karena ini yang laki-laki ini kan nantinya harus kalau memang terbukti mertua saya nyentane di sana kan suami saya jadinya harus dapat hak di sana, hak waris gitu. Mungkin itu yang jadi masalah gitu. Bu Komang, masih ingat mungkin Bu Komang bagaimana awal mula pihak keluarga itu mempertanyakan status itu? Dari bisik-bisik atau dari langsung frontal atau bagaimana? Enggak secara langsung spontan gitu. Dari caranya setiap saya mau bikin apa gitu tuh dilarang, enggak boleh. Perbaiki rumah gitu tuh enggak boleh. Pokoknya gitu dah, mulai dari pembangunan tuh. Kalau mau perbaiki apa, dapur gitu tuh enggak boleh. Itu. Pernah mempertanyakan apa alasannya tidak boleh? Pernah sih, gitu dah iming-imingnya dia karena kamu itu bukan haknya di sini gitu. Kamu tuh di sini cuma numpang gitu. Tapi segala kewajiban tuh biasa dibebankan. Seperti kalau kita di Bali itu kan ada kewajiban merainan gitu. Biasa itu tetap diberi kewajiban. Gitu. Nah, omongan-omongan seperti itu apakah hanya ditujukan ke suami atau juga ke ibu lebih banyak? Sama sih. Sama ya. Sama. Nah, setelah berapa tahun sejak pertama kali menerima omongan-omongan seperti itu, akhirnya Bu Komang mengambil langkah atau solusi dan menghubungi bantuan hukum nih. Setelah ini, terakhirnya saya kan mau sudah sekian lama nikah di situ, terus ada masalah seperti itu, dan saya lama kan belum punya anak. Terakhir saya mau mengambil keputusan mau ngangkat anak, disitulah puncaknya
bahwa mereka tuh tidak setuju sama sekali, tidak memperbolehkan ngangkat anak. Kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh ngangkat anak. Cuman tinggal di sini, tapi tidak dapat hak apa-apa. Gitu. Dari situ dah puncaknya saya akhirnya ngambil keputusan minta bantuan ke Bali WCC. Akhirnya saya kembali pulang ke rumah De, gitu. Nah itu Bu Komang, mohon maaf sebelumnya, apakah juga ada penjelasan yang gamblang atau clear gitu dari pihak mereka yang tidak mengizinkan untuk mengangkat anak? Alasannya apa? Alasannya itu dah, kamu tidak boleh ngangkat anak karena di sini sudah ada banyak orang dan kamu tuh bukan statusnya di sini, gitu. Itu ininya. Dan semua itu baru muncul setelah orang tua suami meninggal. Iya. Dua-duanya meninggal. Dan sebelum itu mereka tidak pernah ada obrolan? Tidak pernah ada obrolan seserius itu, tidak pernah. Menyinggung pun tidak pernah. Cuman kita tuh tidak diperbolehkan bikin bangunan apa-apa, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadinya kalau setiap saya mau membangun itu atas nama paman, saudara laki-laki ibu mertua, atas nama dia, gitu. Siapa yang perbaiki ini? Pak D, gitu bilangnya, gitu. Baru boleh. Kalau bilang saya gitu tuh tidak boleh. Boleh tahu usia suami pada saat kedua orang tuanya meninggal berapa ya? Berapa ya? Saya udah di situ kok. Kira-kira umur 30-an ya kayaknya. Berarti sejak beliau lahir di situ besar sama sekali tidak pernah tersandung atau enggak obrolan seperti itu? Enggak pernah. Sampai saya nikah di sana tuh enggak pernah ada obrolan gitu. Ke belakang setelah ibu mertua meninggal baru mulai dikit sedikit. Nah terus terakhir puncaknya mertua meninggal tuh dah terus sampai saya mau ngangkat anak, itu dah puncaknya ya. Nah ketika pertama kali dengar desusan seperti itu, Bu Komang terkejut tidak? Sangat, bukan terkejut lagi, mikirnya nggak masuk akal. Kenapa bilang nggak masuk akal? Kenapa baru sekarang sudah suami seumur ini dan apa ya? Dari mikirnya tuh dari dulu secara Bali kan ada proses ya, baru lahir itu bulanin tuh. Kenapa di situ tuh dibolehkan? Kalau memang status mertua, bapak mertua saya ndak nyentana di situ kan seharusnya ndak boleh. Punya anak boleh punya anak di situ, tapi kan upacaranya ndak boleh sebenarnya di situ. Seperti bulanin kan ada upacara kayak gitu kan dari lahir tuh. Dan semuanya diizinkan. Diizinkan biasa. Semua seperti biasa. Pernikahan pun waktu itu biasa. Perkawinan biasa upacaranya. Upacara adiknya nikah juga mau pamitnya di sana kan. Itu dah kok enggak masuk akal sekali kan seperti itu tuh gitu. Terus saya sudah sempat nanyain ke keluarga bapak mertua saya juga, apa benar mertua saya tuh sudah nyentane apa enggak? Di pihak bapak mertua bilang sudah mau pamit, sudah nyentane ke sana. Tapi di pihak ibu mertua nggak ada nyentane, katanya dibilang pesilih gitu. Dan yang sangat disesali kan bukti seperti sekarang nih nggak ada, mertua saya tuh nggak punya surat nikah secara nyentane itu tidak punya. Gitu. Bu Komang tahu proses perkawinannya ibu dan ayah mertua itu tahun berapa pada saat itu? Perkiraan? Enggak tahu saya. Tapi pada zaman itu memang tidak biasa? Iya, tidak biasa surat menyurat tuh kan zaman dulu tuh emang gitu katanya, biasa gitu. Nah terus dari apa yang kemudian Bu Komang alami dan suami, dari mana kemudian terpikirkan untuk bahwa ini ada solusi gitu ternyata dari apa yang terjadi selama ini?
Waktu itu kan saya pengennya ngangkat anak tuh ya, terpicu dari situ. Gimana caranya? Terus dari keluarga juga bilang gini, kalau kamu mau ngangkat anak, jelasin dulu statusnya, selesaikan dulu persoalan di sana supaya si anak tidak seperti kamu, digituin. Dari kata-kata itulah saya akhirnya cari solusi, ke rumah, ke klien, terus ditunjuklah ke Bali WCC gitu. Akhirnya saya mendekati Bu Bude, terus ditanganilah sama Bali WCC gitu. Nah, apa waktu itu langkah yang paling pertama bisa dilakukan ya, Bu Komang? Saya kembali dulu, pulang, istilahnya cerai dulu sama suami sekarang nih, setelah cerai secara hukum ya, biar bisa memperbaiki surat nikah gitu. Biar saya lepas dulu di rumah suami. Dulu kan saya diterima di sana biasa, nikahnya biasa di sana. Terus karena itu saya pulang kembali ke rumah dengan catatan cerai dulu sama bapaknya, terus nikah lagi, tapi rubah status jadinya, bapaknya jadinya nyentane ke saya gitu. Itu jadinya nikah lagi saya seperti adat Bali biasa, ngideh lagi ke rumah suami biasa, mau pamit, saya pun mau pamit jadinya di sana, bapaknya mau pamit, terus di rumah biasa lagi bikin upacara pernikahan seperti biasa, cuman nggak digede-gedein gitu, selesai secara adat aja gitu. Bukan prosesnya waktu perceraian sampai nikah lagi berapa lama? Langsung sih, secara adat dulu ya. Kalau secara ininya kan agak ribet karena isi ke persidangan kan cerainya itu. Tapi kan karena dibantu sama Bali WCC bisa lancar, cepat jadinya selesai gitu. Secara adat dulu mau pamit, ngideh bapaknya lagi, terus nganten lagi dulu, selesai secara adat, barulah secara hukum sama ditangani, dibantu dengan Bali WCC gitu. Ke pengadilan biasa, cerai lah dulu untuk ngubah surat-suratnya itu. Nah, Bu Komang gimana menjelaskan ke pihak keluarga ya dengan ada seperti ini? Apakah hanya menggunakan udah alasan yang paling sederhana lah biar tidak banyak pertanyaan? Apa? Keluarga sih sebenarnya nggak terlalu mempertanyakan karena mereka sudah tahu ya. Dari sebelum saya mau ngangkat anak juga sudah diajak sih solusi seperti itu, pulang aja kamu, digituin. Tapi karena masalahnya saya pikir tuh nggak seperti itu, masih aman-aman ya, masih bisa jalanin aja kan gitu. Terus akhirnya ke belakang gitu, akhirnya saya turutin gimana solusi dari keluarga itu, balik aja dulu pulang, terus ajak bapaknya pulang kalau dia mau, suruh dia nyentane kan juga harus dia mau pandak juga kan, biar nggak maksa gitu. Akhirnya bapaknya mikir juga kepengen ada anak, pokoknya kalau mikir tetap mempertahankan status yang di sini tuh kayaknya ribet gitu. Akhirnya bapaknya mau secara baik-baik itu, akhirnya ya biasa-biasa aja. Pihak keluarga yang cowok gimana Bu Komang? Mereka mendengarkan keputusan ini? Pihak keluarga yang apa tuh namanya? Mempermasalahkan lah. Yang mempermasalahkan dia setuju. Sangat setuju kalau saya tuh balik lagi kalau bapaknya nyentane. Tapi kalau keluarga yang seperti paman tuh ya, karena dia sendiri, dia sebenarnya sih sedih, tapi dia nggak bisa juga memperjuangkan tuh, dia juga nggak bisa gitu. Nggak bisa dia memperjuangkan
mencarikan statusnya dia biar gini tuh nggak bisa juga dia. Akhirnya ya jalan terbaiknya diizinin, dikasih restu gitu. Nah ini kan berarti ada sebenarnya dua posisi yang sama, tapi hanya waktu yang berbeda gitu ya. Dulu mertua di zaman dahulu, sekarang Bu Komang di zaman sekarang. Nah mungkin Bu Komang bisa menjelaskan dari segi administrasi atau bukti. Dulu kan mertua tidak ada. Nah sekarang apa yang menguatkan Bu Komang dari segi administrasi di sini, proses kawinnya tanahnya? Apa yang ada atau yang bisa menjadi bukti? Surat nikah bahwa bapaknya sekarang jadi Peruse perdana, saya yang Peruse gitu. Kebalik jadinya ada. Kalau dulu di sini kan saya yang Peruse. Ya, saya yang perdana, bapaknya yang Peruse. Kalau yang dulu itu sekarang. Tapi yang dulu mertua tidak punya bukti itu. Bukti itu lah dia enggak punya gitu. Selain itu ada lagi bukti yang lain, Bu Komang? Kalau di pernikahan sih itu aja. Itu aja. Nggak ada yang lain. Pentingnya sih itu. Sama ininya proses nyentananya itu kan harus ada saksi-saksi juga. Itu. Tapi kan sudah dikuatkan terakhirnya itu sama surat nikahnya itu. Itu. Nah, dengan posisi atau pengalaman yang Bu Komang alami ini, pernah tidak terbesit ini akan terjadi sebelumnya? Nggak pernah saya nyangka kalau saya kan ngalamin seperti ini. Itu kan sangat apa tuh namanya ya? Pokoknya nggak masuk akal kan kejadiannya saya sama suami itu. Soalnya sudah kenapa baru gitu loh. Baru muncul masalah seperti itu, nggak dulu gitu. Itu yang ininya. Pokoknya nggak habis pikir gitu. Nggak mikirin kok bisa seperti ini gitu. Nggak nyangka sekali. Berarti usia perkawinan berapa tahun itu Bu Komangnya? Baru ini muncul? 13 tahun baru muncul terakhirnya. Puncaknya di 13 tahun pernikahan. Berapa perjuangan selama 13 tahun di sana tuh baru muncul tuh. Ibu, kita masih bahas terkait dengan tadi proses perceraian dan juga bagaimana hal yang tidak pernah terbayangkan ini terjadi. Bu Komang, apa dampak paling besar yang Bu Komang alami dari peristiwa ini yang sama sekali tidak disangka? Mempengaruhi psikisnya Bu Komang kah? Pikiran jadi stres atau terus mempertanyakan gitu? Iya pasti, pokoknya dampaknya itu pikiran, emosian. Dikit-dikit emosi tapi nggak tahu kenapa emosi itu nggak tahu. Emosi gitu aja. Ada omongan sedikit sama suami jadi pertengkaran, dikit-dikit jadi pertengkaran gitu jadinya. Kesana imbasnya tuh. Pokoknya nggak tenang, pikiran tuh selalu apa ya? Besok tuh kayaknya gimana ya gitu tuh nggak jelas. Besok tuh gimana tuh? Nggak bisa mikir gitu. Pokoknya di itu dah stres gitu tuh dah ininya dampaknya. Dan itu kan setelah perkawinan 13 tahun ya, 13 baru itu tahun. Muncul. Nah, dari sejak pertama kali muncul sampai kemudian puncaknya tadi mengangkat anak dan ketemu dengan pendamping hukum LBH Bali WCC, itu berapa tahun jaraknya? Setahun ya kayaknya udah selesai. Dari puncak masalah saya ngambil keputusan untuk balik. Itu setahun aja udah selesai. Ya, udah selesai seluruhnya, dah selesai itu. Nah, sebelum kemudian minta bantuan, dapat bantuan pendampingan hukum, Bu Komang pernah konsultasi ke kepala desa mungkin atau tetua adat atau siapa yang yang di mana? Yang di tempatnya suami. Suami. Ya. Pernah sih. Dari tetua, dari klien adat semuanya bilang kamu di sini saja karena
bapakmu, mertuamu memang sudah sah pekide. Semuanya ngasih solusi gitu, tapi di dalam keluarga yang ndak ngasih kata-kata gitu. Jadinya kita tuh pentingnya kan di dalam keluarga dulu, kenyamanan di dalam keluarga dulu. Kalau udah di dalam ndak nyaman, gimana bisa jalanin pikiran normal gitu, susah jadinya. Kalau di masyarakat sih saya tuh semuanya mendukung kalau saya tuh harusnya masih di sana gitu. Semuanya mendukung itu. Cuman mereka tuh kayaknya ndak berani dan ngasih kesaksian yang pasti juga, karena itu dah mertua saya tuh surat kayak sekarang ini nyata tuh ndak ada. Itu yang kunci utamanya sebenarnya. Pernah tidak Bu Komang ada pihak ketua adat atau kepala desa maupun yang tokoh senior gitu mencoba untuk berbicara dengan pihak keluarga di dalam, memberikan pemahaman lah gitu? Udah pernah saya minta bantuan ke tetua itu dah merembung gitu kan di keluarga tuh, menangnya gitu dah, kalahnya saya tuh gitu dah, bukti nggak ada. Bukti secara nyata tuh nggak ada. Kembali ke sana. Iya. Pokoknya dibulat-bulatin ke sana aja. Nggak ada surat, nggak ada apa. Pokoknya dia tuh nggak sah nyentana di sini. Itu jadinya pihak tetua atau gimana tuh nggak bisa ngomong juga jadinya. Biarpun saksi yang nikahin mertua tuh sebenarnya masih ada kan, banyak saksi-saksi tetangga gitu bilang memang sudah nyentana. Tapi kembali lagi surat-suratnya nggak ada. Itu yang bikin gini. Dan alasan ketika mereka ditanya kenapa baru mempermasalahkan, tetap dibulatkan. Iya. Pokoknya nggak ada bukti. Itu pokoknya menangnya kata-kata mereka tuh itu surat nggak ada. Itu jadinya saya tuh nggak bisa jadinya nuntut kemana tuh nggak bisa jadinya. Kalau sekarang tuh kalau minta ke badan hukum pun untuk mempertahankan di sana kan itu yang diminta. Itu jadinya, itu dah kalahnya. Nah, daripada akhirnya Bu Komang terus tertekan, tidak damai, tidak nyaman gitu. Hanya mengambil langkah pulang balik gitu. Cerai, kemudian di tahun yang sama pura-pura cerai gitu. Iya. Setelah itu baru menikah lagi. Suami yang nyentana. Seperti itu. Nah, setelah itu apa kemudian yang terjadi, Komang? Maksudnya? Mengangkat anak langsung pada langsung dah di sana tuh. Pas kejadian itu tuh saya kan awalnya pengen ngangkat anak. Terus untuk memperjelas status anak nanti biar ndak seperti sekarang gitu tuh, langsung dah angkat anak langsung ke dinas sosial ya. Itu bikin itu langsung. Dan Bu Komang berkenan cerita siapa anak yang diangkat ini? Anak yang diangkat sebenarnya sih bukan orang lain, bukan orang jauh, keponakan sendiri, anak saudara laki-laki pertama saya. Itu. Dan dalam prosedur pengangkatan itu seperti kata Bu Komang kan tidak ingin kedepannya terjadi permasalahan hal-hal seperti ini. Mungkin kesannya sepele ya, hanya bayar kertas, tapi itu bisa dampaknya. Apa Bu Komang hal mungkin yang bisa menjadi perhatian masyarakat juga ketika mengangkat anak itu, apa yang perlu mereka tetap ikuti prosedurnya walaupun saudara sendiri anak saudara sendiri yang diangkat, itu gimana? Ini harus secara adat dulu pengangkatan. Secara adat itu kan pemerasan, bikin upacara pemerasan, habis itu penyerahan. Kan ada juga di pas upacara pemerasan tuh penyerahan anak dari orang tuanya ke saya. Setelah habis upacara, barulah ke badan sosial, surat pengangkatan, ke pengadilan juga sih kayaknya. Ke pengadilan juga. Itu dah. Itu prosesnya berapa lama? Enggak lama sih. Sampai setahun? Setahun.
Langsung surat nikah udah selesai, surat bapaknya sudah, surat pengangkatan juga selesai waktu itu. Jadi apa bukti administrasi resmi yang Bu Komang pegang sebagai tanda bahwa sah pengangkatan anak itu dan tidak akan menjadi permasalahan ke depan? Apa aja itu Bu Komang? Ada akte. Tapi akte di situ, aktenya menerangkan bahwa si anak tetap ada nama asli orang tua kandungnya. Terus ada telah diangkat oleh saya gitu. Tetap ada nama orang tua kandungnya. Itu bukti ininya. Ada lagi bukti yang lain atau satu itu aja? Sama surat putusan pengadilan, itu aja sih. Itu. Berarti dua inilah yang nanti ke depan bisa menjadi kunci, tidak akan ada persoalan apapun nanti. Ya, surat putusan pengadilan pengangkatan itu ada, sama akte. Ya itu dah. Nah, Bu Komang, ini kan terus terang sesuatu atau kasus yang mungkin saja sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, utamanya pasti di Bali, karena ini sistemnya adalah berlaku di Bali. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ini bisa menjadi solusi gitu. Nah, apa yang bisa Bu Komang sampaikan mungkin ke teman-teman di publik itu bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan suami itu ternyata perlu mengecek juga latar belakang keluarga orang tuanya. Nah, itu bagaimana Bu Komang dari belajar dari kasusnya yang selama ini terjadi? Kalau menurut Tiang sih seharusnya ya dulu tuh orang tua janganlah menganggap masalah gampang-gampang gitu lagi kayak dulu-dulu tuh. Bikinlah supaya anak cucu tuh gimana biar merasa aman, nyaman ke depannya, biar nggak ada masalah seperti yang Tiang alamin. Harusnya sih gitu dah. Emang sih awalnya tuh memang kita tuh ribet ya ngurusin surat ini, surat itu, ribet awalnya, tapi kedepannya tuh jadi lebih gamblang gitu. Itu aja sih. Kalau untuk misalnya pasangan muda gitu yang baru akan menikah, nah apa mungkin yang perlu mereka cek lagi, walaupun kesannya rewel ya, tapi ternyata itu penting. Iya, ininya aja kalau kita mau bikin hubungan, tanyain aja dulu statusnya, punya status yang pasti apa enggak, biar enggak kedepannya itu jadi semuanya percuma gitu kan, semuanya jadi ribet gitu. Status pasangan tuh gimana, keluarganya tuh gimana, itu sih kalau di Bali tuh status tuh yang penting kayaknya ya. Itu aja sih, harus lebih teliti itu statusnya itu kalau menurut saya, karena seperti pengalaman Tiang itu kan status ini yang jadi masalah. Sudah sekian tahun menikah tuh baru muncul status gitu loh. Harusnya kan dari baru lahir tuh kita udah punya status apa, apalagi kalau kita di Bali tuh kan harusnya kawitan tuh status yang gitu-gitu tuh penting tuh kan, bukan hanya status di admin aja yang itulah yang bikin kayak saya tuh bikin nggak percaya gitu loh, ada masalah seperti ini muncul gitu kan, harusnya nggak mungkin itu gitu, sudah bertahun-tahun gitu. Dan menurut Bu Komang sebenarnya apakah ini seharusnya tidak terjadi jika keluarga yang mempermasalahkan itu mau sedikit lebih kekeluargaan, lebih lapang dada? Bagaimana menurut Bu Komang? Harusnya sih ini tuh nggak terjadi ya, kalau keluarga yang mempermasalahkan tuh ndak apa ya, ndak gimana ya, mau menerima kalau memang dia tuh
memang benar-benar mengakui, oh dia itu keluarga saya, dia itu anak saya tuh, marilah kita rangkul. Harusnya kalau dia mau pikiran seperti itu, hal ini nggak terjadi. Itu udah sifatnya seorang tuh kan kita nggak tahu, ke belakangnya itu nggak tahu. Sekarang tuh mungkin dia baik-baik aja, mungkin kedepannya itu udah yang kita nggak tahu. Kalau itu tetua-tetuanya tuh kalau mau dia menerima, oh kalau ini bahwa keponakan saya sudah dari kecil di sini, sudah lahir di sini, marilah kita rangkul, kita bina kedepannya gimana biar lebih baik. Itu harusnya sih nggak masalah ya. Sebenarnya kita tuh di sana tuh juga nggak pernah bikin masalah yang aneh-aneh, itu nggak pernah nuntut ini itu. Sementara segala kewajiban kan sudah dilaksanakan, seperti merainan tuh apapun kita sudah laksanakan gitu. Harusnya sih nggak terjadi, itu yang bikin nggak masuk akal gitu. Kecuali pihak saya atau sama keluarga suami itu nggak mau ya ngambil kewajiban apa di sana tuh, nggak mau, masuk akal lah digituin gitu. Tapi ini kita tuh kan nggak pernah jadi masalah apa-apa, tidak pernah. Nah mungkin Bu Komang bisa menyampaikan sesuatu untuk siapapun kemudian keluarga yang ada keluarganya seperti ini, tolonglah. Apa yang bisa Bu Komang sampaikan? Nggak usah dah, kalau memang nggak kepengen warisannya diambil itu, nggak usah dikasih warisan, cukup kasih dia ketenangan, kejelasan, biar dia bisa hidup seperti apa biasanya aja. Seperti dia kalau memang mau punya anak, nah nanti kan kalau memang nggak mau ngasih warisan tuh nggak masalah, yang penting apa ya, Tidak ditekan. iya, jangan beri kebebasan untuk ngambil keputusan aja, supaya ndak jadi emosian, jadi gimana ya, bingung. Pokoknya ke mental kan jadinya kalau serba ini itu tidak boleh, ini ditekan gitu, ditekan tuh jangan dah seperti itu. Kasih dia kebebasan ini aja. Kalau memang kamu emang kamu tidak dapat hak atau warisan di sini, tapi terserah kamu kalau memang mau punya anak, nanti kamu punya anak ya cariin tempat di luar gitu kan, solusinya lebih bisa, lebih kekeluargaan gitu. Janganlah sampai serba punya anak tidak boleh. Ini kan orang juga kepengen punya keturunan untuk ke depan di hari tua juga, biar ada yang ya namanya juga nasib kan, biarpun nanti walaupun kita punya anak belum tentu juga nanti kita mau dirangkul sama anak kan, itu kita tidak tahu. Cuman kita bisa berusaha kalau kepengen punya anak biar ada yang diajak berbagi gitu. Itu kan maunya kebanyakan gitu, maunya gitu. Kalau cuman masalah tempat tinggal kan, kalau memang tidak dikasih di situ, kita kan bisa usaha cariin tempat di luar gitu kan, lebih kekeluargaan jadi solusinya gitu. Itu aja. Dan padahal Bu Komang sebenarnya sempat ambil solusi suami diangkat oleh pamannya. Oh ya, pernah. Supaya lebih bisa diakui di sana, pernah juga ngajuin solusi bahwa suami saya itu diangkat sama adik ibu mertua, tapi pihak ini tuh juga ndak diizinin. Seharusnya kan bisa aja ya, suami diangkat sama pamannya kan bisa aja tuh, kalau memang nggak ada maksud-maksud tertentu gitu. Sebenarnya kalau memang dia mau ngerangkul bahwa ini tuh jalan keluarnya kekeluargaan kan bisa diambil seperti itu tuh kan, lebih gimana ya namanya, lebih ya gitu dah. Itu juga Bu Komang tadi kan support dari keluarganya Bu Komang itu ada, mereka pun memberikan solusi. Pernah tidak Bu Komang terpikirkan atau apa yang terjadi kalau ternyata
keluarga asalnya Bu Komang tidak mengizinkan gitu, atau tidak menerima cara seperti itu? Tanah gitu. Pernah sih sepintas ya, mungkin karena emosi. Saudara saya yang laki-laki yang pertama enggak sih mempermasalahkan sih, cuman dia mempertanyakan, kalau kamu pulang, apa kamu nuntut hak waris di rumah? Walaupun di rumah nggak ada warisan apa-apa tuh, tapi saya tuh punya tekad, saya tuh pulang balik ke sini itu bukan nuntut hak waris. Saya akan berusaha berjuang sendiri untuk mencarikan tempat buat anak saya. Saya tuh berusaha, saya tuh nggak nuntut hak waris untuk pulang tuh enggak. Saya dari hati saya tuh punya tekad seperti itu. Makanya jadinya keluarga saya tuh tidak terlalu mempermasalahkan gitu. Jadi orang tua sangat mendukung ya, sangat memberikan. Iya, sangat mendukung, sangat mensupport. Saudara beberapa? Saya sih 4 saudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Semuanya sudah menikah. Terutama kan yang laki-laki yang mempertanyakan, pernah sih mempertanyakan itu. Tapi itu udah jawaban saya seperti itu. Saya tuh pulang balik ke sini tuh, saya ndak nuntut hak waris itu enggak, karena saya tahu juga kan perempuan tuh balik pulang tuh sudah diterima terbuka aja sudah bersyukur gitu. Saya akan berusaha mencarikan tempat buat anak saya nanti ke depannya. Saya berusaha sendiri. Itu tekad dari ini sih, dari hati juga sama suami juga gitu. Saya tuh pulang ndak mau nuntut hak apa-apa tuh, ndak mau. Gitu. Nah, dari sekian perjalanan yang sudah Bu Komang alami dan hal-hal yang rasanya sangat tidak masuk akal, apakah Bu Komang merasa menjadi korban sistem patriarkal di Bali, patriarki di Bali? Apa pada sistem adat itu, jadi menjadi korban dari aturan-aturan yang tuh. Kenapa harus seperti ini? Iya, tentu merasa seperti itu. Saya tuh kenapa saya yang jadi korban gitu. Padahal kan saya sebenarnya nggak kepikiran sama sekali, tapi kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya gitu? Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang juga belum terjawab tuh pertanyaan tuh. Kenapa bisa saya mengalami hal seperti ini gitu, cobaan. Ini lo penting sekali, ternyata penting sekali status kita di Bali itu, terutama yang laki-laki ya. Penting sekali itu kepastian statusnya itu penting sekali. Ternyata setelah apa yang saya alami sampai sekarang tuh, kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa status ndak ada gitu? Itu makanya sekarang tuh apa-apa tuh harus memang benar-benar ada bukti secara hitam tulis tuh ya, terutama di Bali status itu tuh kalau bisa sih sekarang jangan dah. Emang sih awalnya itu gampang-gampang aja, sama keluarga, sama adik, sama saudara tuh gampang, tapi kedepannya itu janganlah sampai mengalami seperti saya gitu tuh. Usahakan biarpun apapun sulitnya untuk menjalankan hitam dan putih, kepastian tuh jalani gitu. Jangan takut ada biaya, ada ini, ada ribet ke sana sini, meluangkan waktu. Itu kan memang harus ribet tuh kan, lagi ke sini lagi ke situ, kita tuh harus benar-benar meluangkan waktu tuh untuk ngurusin itu. Jalani aja untuk kedepannya biar lebih gamblang gitu, biar ndak ndaklah terjadi hal seperti yang saya alamin gitu tuh. Jangan sampai gitu. Sangat nggak masuk akal tuh nanti bisa kalau memang ndak kuat tuh lahir batin tuh, nggak tahu dah jadi apa. Kalau
kalau nggak ada dukungan keluarga ya yang sangat mau ngayomi gitu tuh, aduh nggak tahu dah saya gimana tuh, saya tuh nggak tahu saya. Sangat nggak masuk akal sekali seperti apa kejadian yang Tiang alamin tuh, aduh sulit dah dibayangkan, nggak kebayang itu bisa terjadi kayak gitu. Dan Bu Komang nggak pernah dengar ada cerita seperti ini? Nggak pernah, kemarin saya nggak pernah dengar, jangankan lihat ya, dengar aja nggak pernah. Orang nggak punya status tuh nggak pernah dengar kayak gitu, aman-aman aja kan. Tapi ternyata kenyataannya emang ada, saya yang sendiri yang ngalamin status nggak punya, coba. Dan ini bukti nyata ya? Nyata sekali, nyata dan nggak kepikiran kan, seorang anak laki-laki di Bali nggak punya status, sudah anggap dah tua, dah umur 30-an baru tahu nggak ada status, kan nggak mungkin, apalagi di Bali dari baru lahir ada upacara klub bulanan gitu tuh kan sangat nggak mungkin tuh gitu. Aduh jangan dah sampai ngalamin seperti yang saya alamin tuh. Kalau bisa benahinlah ke depannya tuh, bikin surat-surat yang pasti, janganlah bikin yang gabang-gabang yang nggak jelas-jelas gitu. Emang sih di awalnya oh gampang, oh iya, oh nggak apa-apa, tapi kedepannya bagi anak, bagi cucu nanti tuh kasihan sekali kalau mengalami seperti Tiang lagi itu tuh. Jangan deh sampai ngalamin itu. Terakhir juga Bu Komang, kan bisa jadi Bu Komang ya, hal seperti ini juga dialami oleh perempuan-perempuan lainnya yang sebaya Bu Komang gitu, yang segenerasi. Tapi mungkin pada masa yang detik ini kita ngobrol, mereka sedang dalam posisi kebingungan gitu, tidak tahu. Nah, apa rekomendasi yang bisa Bu Komang sampaikan, belajar dari kasusnya Bu Komang, kemana mereka harus dulu melapor atau minta bantuan? Ini aja, tanyakan dulu di sekeliling kepastiannya gimana, terus dari tetua-tetua, dari krian adat dulu gimana omongan mereka, terus dari situ kita kembali ke keluarga, minta bantuan sama tetua, terus ada musyawarah di dalam keluarga, gimana omongannya di dalam keluarga, di situ baru kita bisa ngambil sikap kedepannya tuh harus gimana. Kalau memang keluarga yang di dalam keluarga tuh mau menerima apa tuh namanya, solusi dari tetua dan klien adat gitu tuh, kemungkinan lebih bisa di kekeluargaan ya, lebih gampang tuh diselesaikan. Tapi kalau memang di dalam keluarganya itu sangat keras, sangat kaku, itu yang sulit, itu yang harus kita pikirin, langkah apa yang kita harus ambil, bagaimana kita harus bersikap supaya kedepannya itu kita tuh lebih nyaman, lebih aman untuk ngejalanin hidup sehari-hari itu. Di situ baru kita bisa ngambil langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Dan termasuk dalam proses meminta bantuan ke pendampingan hukum ke LBH itu, apakah itu juga termasuk yang direkomendasikan dan ternyata itu tidak serumit atau menakutkan? Kan orang-orang mikir, aduh takut ke LBH nanti ada apa-apa. Nah itu gimana dari pengalamannya Bu Komang? Dari pengalaman Tiang, setelah Tiang minta solusi dari pihak tetua klien adat yang di suami itu, agak kayaknya sih nggak bisa diselesaikan seksual kekeluargaan gitu. Akhirnya saya minta bantuan ke Bali WCC, ternyata ada solusinya yang bisa bikin ini jalan keluarnya yang bisa lebih bikin kedepannya lebih pasti, lebih jelas.
ternyata tidak serumit yang kita pikirin. Ternyata lebih gampang, malahan lebih gampang untuk karena kita tuh udah tahu gini secara hukumnya harus gini tuh kita tuh lebih apa tuh namanya, dipandu gitu loh. Diajarin gimana hukumnya, secara hukumnya gini, secara adatnya harus gini, dikasih tahu lah jalan-jalannya gimana tuh. Punya prinsip gini ya, kita tuh jadi perempuan kalau bisa hidup tuh sekali, kalau memang ini takdir, biarpun kita sekarang susah sama pasangan kita sekarang tuh, kalau pindah ke cari pasangan lain tuh kan, itu pikiran menurut saya ya, belum tentu kita lebih baik kita perbaiki yang ada. Itu sih menurut yang pribadi, tapi enggak tahu yang lainnya. Yang lebih ini mau, kenapa kita tidak perbaiki, gimana untuk membuat kedepannya yang biar lebih baik gitu. Saya enggak mau egois, tinggalinnya dia gampang kan. Nikah lagi sama lain orang, kan yang punya masalah sebenarnya dia, bukan saya yang bawa masalah itu bagusnya ya itu sebenarnya di situ, apalagi tidak ada anak ya, tidak ada anak, ada masalah sebesar itu, saya tuh nggak kepikiran untuk ninggalin dia pun begitu juga kan. Walaupun kita nggak punya anak tuh kan jelas ada juga latar belakangnya kenapa nggak punya anak, itu tuh secara biologis tuh kan ada. Tapi saya kan nggak mau, itu kan pribadi punya ya, nggak mau saya nyalahin si bahwa kamu, dia juga nggak mau menyalahin kamu gitu tuh, nggak mau. Kita perbaiki bersama, kita tanggung bersama, karena ini sudah keputusan, berani berumah tangga, harus berani berani nerima apa masalah kita gitu. Harus, jangan kalau menurut dia gitu, enggak mau nyalahin sebelah pihak itu, enggak mau. Kita perbaiki bersama, kalau masih bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Walaupun dasarnya secara ekonomi saya juga kurang ada. Ibu tahu dari mana perjuangan itu, tapi Astun Kare bisa dilewati. Dan sekarang saya Astun Kare udah aman-aman aja. Kalau masalah cari makan tuh kan biasa ya, sulit semua. Siapa sih, mungkin ada yang enak-enak itu tuh dapat ini tuh ada, tapi namanya kita hidup pasti aja ada beban, semua punya beban, ya jalanin aja gitu aja. Itu dah untungnya kalau coba itu udah ada anak, masalah sebesar ini, saya pun itu kadang-kadang saya berpikir gini, aduh kadang-kadang capek loh, capek mikirin hidup kayak gini tuh capek. Tapi gimana ya, sekarang sudah berjalan normal, sudah anak udah ada, biasa-biasa aja. Malah saya merasa sekarang lebih baik ketimbang dulu. Dulu ndak punya anak, cari kerja biasa, penghasilan, tapi ndak bisa ngumpul ya. Ndak ada hasilnya yang jelas gitu loh. Selama 13 tahun dulu tuh, kemarin tuh. Ndak pikiran tidak tenang. Mungkin, mungkin gitu. Malahan sekarang saya merasa lebih baik. Lebih tenang. Jalanan hidupnya ya biasa aja kan, kerja aja biasa. Kalau dulu kerja iya, stres iya, marah-marah iya, gitu kerjanya ndak tahu, pokoknya ngawur gitu dah pikirannya dulu tuh. Tapi suami tetap selalu menguatkan ya, walaupun iya, yang namanya kita suami istri kan bertengkar tuh biasa, tapi jangan dibawa terlalu mendalam kan. Bertengkar sama suami sekarang bertengkar, ntar aja biasa lagi kan, biasa marahan 2 hari 3 hari itu kan biasa tuh ya. Tapi jangan gimana ya, jangan terlalu gitu tuh. Itu sih. Nah, selama saya sekarang sama dia tuh masalah tuh biasa, namanya hidup masalah pasti ada. Tapi yang penting kan kembali ke pribadi ya.
tujuan kita hidup tuh apa, mau nyari apa gitu kan. Kalau kita ada masalah, kita lari dari masalah, terus apakah kedepannya nggak ada masalah lagi? Kan belum tentu nggak ada masalah kan, pasti aja ada masalah. Kalau bisa sih coba ini aja, kalau bisa perbaiki bareng-bareng gitu aja. Teman-teman Berani Ungkap, siapapun yang sudah menonton tayangan atau hasil wawancara kami, tim Berani Ungkap bersama Ibu Komang, kita semua sudah mendengarkan apa yang dia alami, sesuatu yang sama sekali tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam kehidupannya, di mana selama puluhan tahun awal masa pernikahan semuanya berlangsung begitu saja, dan tiba-tiba semuanya berbalik hampir 180 derajat. Dan di sini ada satu pelajaran yang amat sangat penting juga ditekankan oleh Ibu Komang ya, betapa pentingnya rasa toleransi dan juga menghargai antara sesama keluarga dalam hal ini ya. Janganlah hanya karena harta atau rasa dengki kemudian membuat kehidupan seseorang menjadi sebegitu terpuruknya. Padahal segala hal bisa didiskusikan, dibicarakan, dan pasti ada solusinya. Semoga kisah yang dialami oleh Ibu Komang tidak terjadi lagi atau dialami oleh perempuan-perempuan Bali lainnya, termasuk juga itu bisa karena itu bisa terjadi pada diri kita sendiri atau pada orang-orang terdekat kita. Marilah kita lebih membuka diri, membuka pikiran, dan menjaga toleransi terhadap semuanya. Ya, terima kasih teman-teman sudah terus bersama kami tim Berani Ungkap. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.